Baik, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, menyapa jemaat Tuhan, baik kita yang ada di gereja. Demikian kita jemaat keluarga GBM of Truth yang mengikuti ibadah malam hari ini secara online. Tuhan melawat, memberkati kita semuanya sehingga kita senantiasa mengalami, merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu sungguh nyata. Memimpin kita, menolong, meneguhkan kehidupan kita sehingga kita tidak pernah ragu-ragu di dalam kita melewati, menjalani hidup hari demi hari yang Tuhan berikan pada kita. Sebab Allah yang kita percaya, yang kita sembah adalah Allah yang sungguh dahsyat besar kuasanya. Janji pertolongannya untuk selalu menyertai kita, menolong kita dalam segala sesuatunya. Haleluya. Baik, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang Allah sediakan bagi kita sebagai berkat rohani yang kita perlukan dalam hidup kita. Tema minggu kemarin kita berbicara tentang apa yang menjadi janji Tuhan. Pada minggu kemarin kita bicara tema apa ini temanya? Lupa ini. Iya, anak-anak Allah. Kita berbicara tentang bagaimana seharusnya kita mengerti, kita mengenal, dan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Allah yang memanggil kita sebagai anak-anaknya. Anak-anak Allah adalah sebutan yang bukan diberikan oleh pendeta. Sebuah sebutan untuk kita sebagai orang percaya. Kita disebut anak-anak Allah menurut istilah kekristenan semata-mata. Istilah ungkapan rohani, bukan. Ini adalah sebuah pernyataan kebenaran yang Allah beritahukan pada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab itu adalah penting untuk kita mengenali siapa diri kita, atau dengan kata lain bagaimana kita membangun identitas kita sebagai anak-anak Allah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita mengabaikan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah di bumi, di dunia ini, maka sudah pasti kita pun akan kehilangan bagian yang terbaik yang Allah sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai milik kepunyaannya. Karena di dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah, Allah menyediakan hak-hak istimewa yang Allah berikan pada kita supaya kita menerimanya di dalam kita menjalani kehidupan ini, bahwa kita dibedakan daripada dunia ini dalam segala hal. Dalam berkat rohani, demikian juga berkat-berkat jasmani. Tidak ada suatu hal yang menjadi rahasia bagi kita bagaimana kita menikmati segala kebaikan Tuhan, karena kita punya hak istimewa itu. Dalam kita melewati kesukaran, kesulitan, kita tahu bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kuasa, otoritas. Itulah hak istimewa untuk kita menerima, meraih, mengalami apa yang sudah dijanjikan, disediakan Allah bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan kita sudah bicarakan bagaimana kita bisa sampai kepada tahapan disebut sebagai anak-anak Allah. Yaitu bila kita mengalami kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Sebagaimana kita sebagai makhluk jasmani alamiah, kita pun dilahirkan dari orang tua kita. Sehingga kita menjadi anak di bumi ini. Disebut sebagai anak dengan orang tua A, B, C. Demikian juga ketika Allah menyebut kita sebagai anak-anak Allah, ada suatu proses yang harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Tanpa melalui proses ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Itulah proses yang disebutkan kelahiran kembali atau lahir baru. Kita harus dilahirkan kembali. Karena kehidupan kita yang lama yang kita warisi dari nenek moyang di orang tua kita adalah kehidupan dalam dosa. Tubuh ini adalah tubuh yang dikuasai oleh dosa. Sebab itu tubuh kita harus disucikan, dikuduskan. Dalam pengenalan kita akan Allah, maka untuk kita masuk dalam sebuah keadaan disebut sebagai anak-anak Allah, kita harus memberi diri kita dilahirkan kembali oleh air dan roh. Itulah yang kita kenal dengan baptisan. Karena melalui baptisan itu kita mati bersama-sama Kristus, dikuburkan, ditenggelamkan
dalam air baptisan, kita tenggelam, kita dikubur seluruhnya, bukan sebagian. Sebagai gambaran kematian Kristus bersama-sama dengan kita meninggalkan tubuh dosa melalui kolam baptisan. Demikian kita keluar dari air sebagai sebuah pernyataan kita hidup baru, lahir baru. Oleh karena Roh Kudus, oleh karena Roh Kristus yang memenuhi kita, yang membawa kita, bahkan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita tidak lagi hidup menurut keinginan dunia ini, hawa nafsu dunia ini, atau segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini. Tetapi sepenuhnya kita hidup menurut kehendak Allah, karena sepenuhnya kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus sendiri menegaskan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Kristus Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Tuhan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh. Disinilah bagaimana Paulus mempertajam pengertian bagaimana kita harus mati dan hidup di dalam Kristus, karena Kristus dan oleh Kristus. Sampai kita semuanya mengenakan Kristus dalam segala perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan, karena kita adalah anak-anak Allah. Maka kemuliaan Allah menjadi nyata di dalam kita. Sebab itu lebih jauh dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, itu yang keempat, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Inilah sebuah berkat rohani yang Allah berikan ketika kita mengalami kelahiran kembali, lahir baru, menyatakan kehidupan sebagai anak-anak Allah untuk kita berjalan dalam rahmat dan pimpinan Allah. Maka kita pun beroleh bagian hak-hak istimewa yang Tuhan sediakan, kehidupan dalam pengharapan yang melimpah-limpah, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, artinya tidak dapat dicuri, digagalkan, dibatalkan oleh apapun. Bahkan itu tersimpan dalam kekekalan di surga, bahkan sudah diberikan selagi kita ada di bumi, di dunia ini, sampai nanti ketika Allah memanggil kita. Sangkakala berbunyi, nafiri Allah terakhir dinaikkan, maka kita pun tinggal dan memerintah bersama Allah Bapa dalam kekekalannya. Itulah Yerusalem baru, kota Allah yang kudus, sorga yang mulia. Nah, lebih jauh lagi bagaimana sekarang kita lihat apa yang menjadi bukti sekarang bahwa kita betul-betul telah menjadi anak-anak Allah yang mengalami kelahiran kembali, lahir baru, reborn, rebirth, ya, new life, hidup baru. Apa yang menjadi bukti bahwa kita betul-betul telah mengalami, jujur aja, apakah hanya dengan baptisan itu sudah menjadi sebuah pertanda kita betul-betul lahir baru? Seharusnya baptisan menjadi sebuah tanda awal bagaimana pertobatan hidup baru itu dibangun. Tapi jujur, masih banyak orang-orang Kristen yang melakukan baptisan hanya oleh karena suatu kewajiban, belum kesadaran, belum kemurnian, ketulusan, niat yang sungguh-sungguh, hanya karena takut tidak memenuhi apa yang sudah ditetapkan dan sebagainya, hanya oleh karena mau ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus dan sebagainya, hanya untuk memenuhi syarat. Katakanlah yang mau kawin, mau baptis karena syarat perkawinan dan sebagainya, harus dilampirkan surat baptisan. Bukan sedangkal itu, bukan sesederhana itu seharusnya kita memahami arti baptisan itu sendiri. Sebab itu mari kita malam hari ini kita melihat apa yang menjadi bukti bagi setiap anak-anak Allah bahwa mereka sungguh disebut sebagai anak-anak Allah, karena proses lahir baru itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi bukti? Firman Allah sendiri dengan jelas, karena kehidupan kita yang diperbarui, dilahirkan kembali adalah kehidupan yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Allah yang bekerja di dalam kita.
Sebagaimana Roma 8 ayat 11 mengatakan, jika roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kita. Roh Allah. Sebab itu Roma pasal 8 jelas itu kebenaran yang disampaikan Paulus tentang hidup oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh, berjalan dalam kehendak roh Allah yang bekerja di dalam kita. Nah, bukti nyata bagaimana kita memastikan bahwa hidup kita sudah hidup yang dibarui, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus adalah jelas apa yang dikatakan Rasul Paulus, sebab buah roh itu nyata. Apabila kita menghasilkan, menyatakan kehidupan yang membuktikan buah roh bekerja dalam hidup kita. Sebab Rasul Paulus sungguh menunjukkan perbandingan antara manusia daging, manusia yang belum percaya, tidak mengenal Tuhan, belum anak-anak Allah, dan manusia Allah. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang 26 jelas menunjukkan perbandingan itu. Manusia daging akan menuruti keinginan-keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri, dengki, marah, percidraan roh, pemecah, pesta pora, kemabukan, seperti itu. Itulah anak-anak dunia ini yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang sudah mengenal Allah, dan lebih-lebih lagi kita yang sudah disebut sebagai anak-anak Allah, karena kita telah dilahirkan kembali di dalam air dan roh Allah hidup di dalam kita, maka buktinya adalah buah roh itu harus nyata. Galatia 5:22 jelas dikatakan Rasul Paulus, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ayat 24. Karena semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu ada bagian yang harus kita tanggung sebagai anak-anak Allah untuk kita bisa mengalami 9 berkat buah roh yang Allah Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyalipkan daging, hawa nafsu, dan segala keinginannya. Inilah yang menjadi sebuah bagian proses apa yang disebut kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus terus-menerus menyalipkan daging, hawa nafsu, dan segala keinginannya, menyangkal diri. Itulah kehidupan yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sampai buah roh itu menjadi kebenaran yang nampak, yang teruji, yang terbukti. Bukan sebaliknya, kita menyebut diri kita anak-anak Allah, tetapi buah rohnya nggak ada. Bapak Ibu hati-hati loh. Jangan menyebut diri kita anak Allah, tapi engkau tidak hidup dalam buah roh. Terus kita bukti sebagai anak Allah. Buah yang bagaimana yang kita buktikan? Maaf, pelayanan tidak ukuran. Apa yang kita kerjakan di dalam tugas di gereja bukan jaminan bahwa kita betul-betul sudah menunjukkan bahwa kita telah mengalami lahir baru. Tetapi bagaimana setiap hari kehidupan kita adalah kehidupan yang betul-betul dipimpin, dikuasai, ditetapkan oleh roh. Yaitu keinginan-keinginan yang bukan muncul oleh keinginan manusiawi, kedagingan kita. Tapi sebaliknya daging, hawa nafsu, dan keinginannya itu sudah disangkali, disalibkan. Ketika susu sapi diperas akan menghasilkan susu, akan menghasilkan mentega, akan menghasilkan keju. Ketika tebu diperas akan menghasilkan gula. Ketika sarang madu diperas akan menghasilkan madu. Demikian juga sarang tawon menghasilkan madu-madu. Demikian juga ketika kita mau mengalami proses yang daripada Allah, yang Allah kehendaki supaya kita menyalipkan daging dan hawa nafsu serta keinginannya, maka dari situlah bukti kebenaran bahwa kita sebagai anak-anak Allah akan nampak melalui apa yang dihasilkan melalui proses daging yang disalibkan. Itulah gambaran bagaimana kita baptis, kita masuk ke dalam air, dan kita keluar dalam kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Yaitu betul-betul baptisan sebagai sebuah ingatan, sebagai sebuah tanda yang Allah berikan perlambang bagi kita bahwa sungguh kehidupan lama kita sudah dikuburkan. Sehingga kita tidak boleh membangkit-bangkitkan lagi kehidupan kita yang lama, tabiat kita yang lama, sifat kita yang lama, hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa itu sebagai sebuah tanda karakter sebagai anak-anak Allah.
Tidak demikian. Harusnya kita menunjukkan tentang bagaimana buah roh itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, seharusnya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Harus itu, tidak kita kemudian dalam segala hal mengalami sesuatu kita gampang marah, kita gampang tidak bisa menguasai diri, kita gampang mengeluarkan perkataan, sikap-sikap yang tidak semestinya. Di mana kebenaran kesaksian bahwa kita anak-anak Allah kalau bukti buah roh tidak nyata di dalam diri kita? Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau pohon itu baik, maka buahnya pasti baik. Jikalau pohon itu tidak baik, maka buahnya pasti tidak baik. Matius 12 ayat yang ke-33. Dengan lebih tegas lagi Tuhan Yesus katakan, kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya baik, tapi ternyata perbuatan kita tidak seperti yang kita katakan. Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang berbohong di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, sampai kita mengenakan topeng akhirnya. Di depan manusia kelihatan baik, tapi di luar orang yang kita kenal, kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak sepatutnya. Seharusnya sebagai anak-anak Allah tidak ada hal-hal yang ditutupi, yang tersembunyi. Apa yang kita lihatkan baik di luar rumah, di dalam rumah adalah sama. Sikap hati yang sama, tidak ada sikap hati yang berbeda. Sebuah kebenaran yang transparan, apa adanya, yang tulus, yang murni. Demikian kita melakukan apa yang baik di dalam rumah, demikian juga kita melakukan apa yang baik di luar rumah. Kita melakukan yang baik dalam segala hal, demikian segala sesuatunya harus demikian adanya. Untuk kita memberikan suatu bukti bahwa kita betul-betul anak-anak Allah, karena kita tidak lagi hidup menurut dunia ini. Karena itu ayat 34 Matius pasal 12 lebih jauh. Hai kamu keturunan ular beludak. Lihat itu. Tuhan Yesus tidak main-main untuk kita menunjukkan kalau engkau tidak berbuah kebenaran, tidak berbuah seperti apa yang seharusnya engkau hasilkan. Hati-hati, kita masuk keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengatakan sesuatu yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang kamu ucapkan itu meluap dari hati. Bapak Ibu, hati-hati loh. Saya katakan, sungguh betul saya sampaikan ini. Jangan kita sebagai anak-anak Allah sembarang mengumbar kata-kata tidak sesuai dengan kebenaran, sikap kita tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kita punya mirror, punya cermin. Kita ini punya dinding-dinding ini bisa berbicara, bisa memberitahukan apa yang dikucapkan dinding itu akan dijawab dari balokan kayu rumah. Artinya tidak ada perbuatan yang tersembunyi di hadapan manusia-manusia yang kita kenal kelihatannya bisa menyembunyikan. Tapi nanti pada waktunya pasti semuanya itu akan ketahuan. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Sebuah kebalikan yang jelas disebutkan yang sama dalam Lukas pasal 6 ayat 43. Jikalau pohon kamu katakan baik, maka buahnya tidak mungkin tidak baik. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, artinya pembalikan kata ini semuanya jelas. Kalau kita katakan jikalau suatu pohon baik, maka baik juga buahnya. Sebaliknya juga tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau perbuatan yang tidak baik yang terjadi, berarti kita sendiri belum menjadi pohon yang baik itu sendiri. Yang seharusnya kita adalah pohon yang baik itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Seharusnya ada bukti yang nyata yang kita bisa nyatakan kepada dunia. Sebagai anak-anak Allah. Ya. Karena lebih jauh lagi, kembali lagi ke Matius pasal 12 ayat yang ke-35. Orang yang baik akan mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Tidak ada sesuatu yang bertentangan apabila kita memiliki hal yang baik dalam diri kita. Tidak akan ada sesuatu yang buruk. Orang yang buruk dalam perbuatan, dalam sikap tindakannya, tapi dia mengaku baik, itu bohong. Itu dusta. Tidak ada ayatnya itu. Orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Matius 12 ayat 35. Orang yang tidak baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik, tidak baik dari perbendaharaan yang tidak baik. Sekali lagi kita tidak bisa bohong sama Tuhan. Ya,
Kita boleh mengatakan begini, begitu. Tapi bukti kehidupan kita itu menjadi nyata. Apa yang sedang kita alami terjadi itu menjadi sebuah kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Sebab itu mari penting kita ini memahami identitas kita itu. Punya identitas kita tidak boleh sembarangan. Ada tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Kalau tidak, letakkan aja jadi anak-anak Tuhan. Tidak usah jadi anak-anak Tuhan. Sekalian daripada malu-maluin nama Tuhan. Daripada Tuhan dipermalukan. Tuhan sudah cukup baik sama kita, tapi kita yang bikin malu Tuhan. Baik sekalian kita tinggal Tuhan, lebih baik. Ya, saya terus terang melihat hal-hal yang suatu yang kepura-puraan, kebohongan Bapak Ibu, itu adalah suatu yang Alkitab sendiri katakan, engkau tidak bisa setengah panas setengah dingin. Gak panas gak dingin, setengah-setengah, mau ikut Tuhan tapi mau ikut dunia, mau cara Tuhan tapi juga cara dunia juga diikutin. Tidak bisa Bapak Ibu. Wahyu pasal 3 jelas menyatakan itu pada ayat 15-16 kepada jemaat di Laodikia. Engkau tidak bisa menjadi panas atau dingin, atau diantaranya panas atau dingin. Tapi engkau harus menentukan apa engkau menjadi panas atau mau menjadi dingin. Engkau tidak bisa menjadi abu-abu sebagai anak Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Kita punya identitas. Kita tidak bisa mengaku diri kita anak Tuhan, tapi di luar kita, kelakuan kita kayak setan. Tidak bisa. Hari-hari ini, siapapun. Kita tidak bisa dalam pelayanan kemudian di luar kita berkata-kata, berbuat seenaknya, semau kita sendiri. Tidak bisa demikian. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah Allah sebutkan. Karena Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya. Suatu hal yang sangat istimewa. Siapa kita ini? Casing kita ini lama, tubuh kita ini tubuh yang mengingatkan usaha dulu dengan tangan saya ini pernah berbuat jahat sama orang. Kita tidak bisa lupakan itu. Dengan mulut yang sama ini kita dulu pernah menghujat orang, memaki orang, memusuhi orang. Seharusnya kita sekarang ini walaupun dengan mulut tangan yang sama mengingatkan masalah, tapi ini tidak bisa menghalangi kita lagi. Karena kita sudah dilahirkan kembali. Ditahirkan sepenuhnya oleh air dan roh yang menjamah seluruh tubuh kita. Sehingga kita pun, sebab itu Roma 8:15, sebab itu kita tidak memiliki roh ketakutan yang memperbudak kita lagi. Tidak ada lagi intimidasi masa lalu. Tidak ada intimidasi lagi perbuatan dosa yang lama. Kenapa? Karena kita telah menerima roh Allah. Dan roh Allah itu berseru bersama dengan roh kita, ya Aba, ya Bapa. Dan memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi betapa luar biasa seharusnya kehidupan yang kita bangun, kita miliki dan kita jaga di dalam kesetiaan, ketaatan kita untuk bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya. Sebab selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan pada ayat 36 Matius 12, Allah tidak hanya berhenti pada satu hal. Mungkin kita berkata, biar aja, ngomong selesai, selesai bicara selesai berbuat selesai. Bapak Ibu, gampang sekali ya, kita ini kadang berbuat sesuatu, kita seolah-olah sudah selesai. Ingat, Tuhan berkata selanjutnya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang kata sia-sia yang kamu ucapkan harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Tuhan. Karena menurut perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan menurut perkataanmu kamu akan dihukum. Ayat 37. Bapak Ibu, jangan kita biasakan diri kita untuk kita berbohong, berdusta dalam hal apapun juga. Artinya kita harus memastikan kehidupan kita itu betul-betul benar gitu loh. Memang saya tidak katakan tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita mau belajar untuk berproses menuju ke kesempurnaan. Kalau kita senantiasa nggak mau belajar menjadi sempurna, tidak akan pernah bisa benar. Karena kita tidak pernah mau belajar bagaimana. Belajar dari kegagalan kita, belajar dari kejatuhan kita, belajar daripada masa lalu kita. Itu pelajaran yang mengingatkan kita, jangan kita kayak magnet yang ditarik balik lagi ke kehidupan masa yang lalu. Sebaliknya kita menerobos seluruh kehidupan masa lalu yang menjadi halangan bagi kita. Umat Tuhan, anak Tuhan, gereja Tuhan, mari kita bersama-sama kita memastikan Allah telah memanggil kita kepada suatu kehidupan yang baru. Bukan kehidupan yang sama lagi dengan dunia ini, tapi kehidupan yang sungguh-sungguh kita bergantung, bersandar dalam kedaulatan, dalam kekuatan, dalam otoritas Allah. Sehingga setiap hal yang kita buat dengan perkataan, dengan sikap, tindak tanduk kita, kita pastikan semua itu dapat kita pertanggungjawabkan. Kita tidak melakukan segala sesuatunya dengan seenaknya, sembarangan saja. Seolah-olah
Tuhan hanya di gereja dan kemudian di luar gereja Tuhan tidak ada. Tuhan hanya ada saat kita sadar berdoa tapi lupa. Sudah tidak berdoa, sudah seolah-olah Tuhan tidak ada kok, saya tidak berdoa. Bapak Ibu, tidak bisa demikian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun kondisi keadaan kita, hal itu tidak boleh menghalangi, membatasi. Sebaliknya situasi, kondisi, keadaan apapun harus menjadi sebuah kesempatan di mana kita harus membuktikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita disakiti, kita tidak balas menyakiti. Ketika kita dilukai, kita tidak balas melukai. Ketika kita difitnah, kita tidak balas menfitnah. Ketika kita mengalami keadaan yang buruk, kita juga tidak mengharapkan orang mengalami keadaan yang buruk sama seperti kita. Bahkan kita mengharapkan sekiranya kau lebih baik daripada keadaan kami. Doakanlah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Bukan sebaliknya dan sebaliknya, sikap-sikap yang salah. Kalau tidak demikian, apakah bedanya kita dengan dunia? Kalau apa yang kita buat masih mirip-mirip dunia ini. Kita harus sepenuhnya. Firman Allah jelas 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dirinya. Sebab itu kalau ada orang yang masih gampang berbuat dosa, maaf, benih ilahi itu tidak ada dalam diri kamu. Dan mereka tidak berbuat dosa karena mereka lahir dari Allah. Lahir ini loh, proses kelahiran kembali. Inilah tandanya anak-anak Allah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak-anak iblis tidak dapat melakukan apa yang benar dan tidak dapat mengasihi saudaranya. Perhatikan ini. Tandanya anak-anak Allah dan anak iblis. Tandanya anak-anak Allah itu tadi, dia tidak dapat berbuat dosa. Tapi anak-anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bagaimana kita tidak mengasihi saudara kita? Kita tidak berbuat kebenaran. Kemudian kita menyebut diri anak-anak kita. Alkitab jelas, anak-anak iblis. Kalau kita masih benci satu sama lain. Kita harus. Bapak Ibu, ini akhir zaman. Apalagi sih yang kita mau ngomongkan dengan akhir zaman? Barusan kami di kamar dengar berita, ada artis terkenal juga lagi, bukan lagi, sudah game over, sudah mati. Di Jakarta sana, ada beberapa artis sedang sekarat ini. Ya, walaupun kemewahan, kekayaan ada di sekeliling rumah mereka. Nggak usah kita pura-pura nggak tahu. Yang suka lihat handphone canggih kita itu pasti berita sana sini kita, ya, lagi sekarat orang sana sini. Artinya kalau Tuhan panggil kita hari ini, besok kita siap tidak menghadapi takhta pengadilan Allah. Kita yang pamer-pamer berkata saya anak Allah, saya anak Tuhan. Tapi ternyata tidak ada bukti yang dapat kita pertanggungjawabkan. Jangankan bukti di hadapan Allah, di hadapan manusia aja manusia masih ragu-ragu. Betulkah kamu anak-anak Allah? Mana perbuatannya, mana buktinya? Ini yang harus terus-menerus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita harus memberikan bukti pada dunia ini sebagai anak-anak Allah. Karena firman Allah dengan tegas mengatakan, ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kita harus. Sebab itu Tuhan dengan tegas berkata bahwa kita harus menghasilkan kehidupan yang berbuah. Sebab dari buahnya, ya, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Kembali lagi ke ayat 33 Matius 12. Jikalau kamu katakan suatu pohon tidak baik, maka tidak baik. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya Bapak Ibu. Bukan dari hal yang lainnya, kekayaannya, jabatannya. Bukan. Itu tidak penting di hadapan Tuhan. Buah, sikap, apa itu buah sikap? Dia tadi perbuatan, perkataan, hidup kita ini yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu Yohanes membaptis sendiri yang tegas mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat yang berbaris tidak mau dibaptis. Dikatakan Matius 3 ayat 8, mundur ke Matius 3 ayat 8, dia berkata, jadi hasilkanlah kamu keturunan ular beludak. Bahasa yang sama yang disebutkan oleh Tuhan Yesus juga diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Siapakah yang menganggap engkau dapat melarikan diri? Matius 3 ayat yang ke-7. Melarikan diri daripada penghakiman Allah. Ayat 8, sebab itu dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan itulah buah kelahiran baru. Karena kemudian ini menunjuk kepada baptisan Yohanes.
Buah pertobatan, bicara baptisan air, itulah lahir baru, hidup baru. Anak Allah sendiri menjadi contoh bagi kita bagaimana anak Allah Tuhan Yesus sendiri mau memberi dirinya dibaptis dalam usia yang bukan anak-anak, sudah umur 30. Tuhan memberi dibaptis sebagai contoh bahwa baptisan adalah sebuah tanda kedewasaan rohani untuk bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang dilakukannya. Sebab kita beralih daripada anak dunia menjadi anak-anak Allah. Maka harus ada perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri dalam perkataan yang lain yang ditulis oleh Rasul Yohanes, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu menghasilkan buah yang banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah itu menjadi sebuah kebenaran, kenyataan yang Allah kehendaki. Yohanes pasal 15 ayat yang 8. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang 16, dikatakan sebab bukan kamu yang memilih aku. Kita ini menerima, saya katakan di awal tadi, bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah, bukan istilah rohani, istilah Kristen. Ini adalah sebuah kebenaran yang Allah beritahukan pada kita. Minggu kemarin saya sampaikan ayat yang kuat bicara kita sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi Allah yang menyebut kita dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena Allah yang memilih kita. Kembali ke Yohanes tadi. Lihat tulisan Rasul Yohanes tetap konsisten tentang anak-anak Allah. Dari Injil Yohanes sampai ke 1 Yohanes, Rasul Yohanes terus konsisten berbicara tentang God's love, God's children, kasih Allah. Allah menyatakan milik kepunyaannya dengan sebutan sebagai anak-anak Allah. Berarti ini kebenaran yang harus kita mengerti. Kebenaran yang harus menjadi sebuah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya dibicarakan dalam satu kitab, tapi kitab-kitab selanjutnya ada diteguhkan oleh tulisan Rasul Paulus sekalipun. Sebab itu sekali lagi Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Supaya apa? Kita dipilih menjadi anak-anak Allah, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Karena dari buahnya, disitulah akan teruji, terbukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam buahnya itu tetap buahnya kapanpun saja. Sebab kalau buahnya tidak tetap, Bapak Ibu, kita hari ini kelihatan baik, besoknya berbeda. Berapa jam tadi pagi kelihatan baik, tapi malam tiba-tiba berubah, siang sudah berubah. Bukan demikian. Itu berarti istilahnya dunia mut-mutan ya. Ya kalau dia lagi nyaman, perasaan wah gembira. Kalau tidak nyaman, hati-hati jangan sampai kita jadi psikopat, kata istilahnya dunia. Bipolar, karakter ganda. Pada akhirnya, ya tadi kita akan terjebak dengan dosa, kebohongan, dusta daripada si iblis. Tanpa kita sadari, kita biarkan bekerja. Kelihatan baik pada satu sisi, padahal yang lain keburukan kita biarkan terjadi. Tidak bisa demikian. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus betul-betul. Karena Allah menyatakan dan buahnya tetap. Pagi, siang, sore, malam konsisten, Senin, Selasa sampai Minggu ibadah, sampai Minggu selanjutnya, sampai bulan ganti bulan, tahun ganti Tuhan. Justru progresivitas peningkatan sebagai identitas anak-anak Allah kita bangun, kita kerjakan sampai orang sendiri yang mengenal sungguh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena perbuatan, sikap, tindakan, perkataan yang kita lakukan semuanya menjadi sebuah tanda yang penting bahwa kita adalah anak-anak Allah dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak demikian, ya kita akhiri dulu kalimat Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Sebab kalau kita tidak secara konsisten berjalan sebagai anak-anak Allah, ada konsekuensinya Bapak Ibu. Kalau engkau tidak secara konsisten hidup sebagai anak-anak Allah, ada konsekuensinya, saya harus beritahukan. Konsekuensi itu ada akibat. Kalau kita tidak benar-benar, kita Senin Kemis, kalau hari ini kita, wah rohani sekali kalau hari Minggu, tapi di luar hari Minggu kita tidak rohani. Saya beritahukan ada konsekuensi. Ya. Matius 21 ayat 18 dan 19. Tuhan mengutuk pohon ara.
pada pagi-pagi, kembalilah, Tuhan berjalan kembali ke kota dan Tuhan Yesus merasa lapar. Matius 21 ayat 18. Lalu dekat jalan itu ada pohon ara. Dan dekat jalan itu Tuhan melihat ada pohon ara, lalu Tuhan ke situ. Dan ketika dia sampai di pohon ara itu, Tuhan mendapati pohon ara itu apa? Tidak ada buahnya apa-apa, hanya berdaun saja. Maka ayat 19 dikatakan, ketika Tuhan mendapati pohon ara itu tidak ada buahnya apa-apa dan hanya daunnya saja, maka Tuhan berkata, engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Seketika itu keringlah pohon ara itu. Please, jangan main-main sama Tuhan. Hari ini kalau kita masih mengalami berkat, Tuhan masih ada kasih karunia. Jangan sampai kita kering, Bapak Ibu. Alkitab beritakan, engkau tidak menghasilkan buah yang tetap. Buahmu kok buat main-main, terserah kamu. Terserah saya mau hidup jadi anak Allah atau tidak. Apa urusannya orang lain? Oh, itu urusan dengan orang lain itu sangat penting, Bapak Ibu. Untuk itu kita itu ada dalam sebuah keluarga, yaitu yang disebut jemaat Tuhan. Bagaimana kehidupan kita satu dengan itu sangat penting. Anda salah kalau Anda berkata, apa urusannya hidup saya dengan kata? Hidup kita itu seperti tubuh Kristus. Anggota tubuh badan ini. Kaki ini tanpa ditopang oleh tubuh, tidak ada kaki. Demikian tubuh pun tidak bisa berjalan tanpa ditopang kaki. Kaki dan tubuh menempel, tapi kalau tanpa tangan, apa efektivitasnya sebuah tubuh? Invalid, cacat. Semuanya berkaitan. Jari-jari ini melekat pada lengan ini dengan baik. Dia tidak bertumbuh sendiri yang muncul dari badan, dari dada, tiba-tiba muncul jari-jari mengerikan itu. Tapi dia harus bertumbuh melalui proses lengan. Baru lengan ini yang melekat pada tubuh. Dan semuanya berkaitan. Jari-jari lengan tidak bisa berkata, saya bisa hidup tanpa tubuh. Dari mana bisa hidup? Bagaimana engkau bisa membangun dirimu sebagai tubuh Kristus kalau kita tidak melekat sebagai tubuhnya? Dalam tubuhnya. Artinya kita tidak bisa melepaskan diri daripada komunitas, daripada sebuah kehidupan bersama sebagai jemaat Tuhan. Kita tidak boleh masih meremehkan diri. Tidak perlu. Siapa kita di hadapan Allah? Sebab itu Tuhan Yesus memberikan sebuah penegasan yang begitu kuat. Kalau engkau tidak menghasilkan buah lagi, atau buahmu Senin Kemis, mulai sekarang tidak usah berbuah deh. Padahal itu belum musimnya. Itu bukan musim. Seharusnya Tuhan wajar aja. Inilah yang Allah maksudkan ketika Tuhan bicara dalam Yohanes 15. Dan buahnya itu tetap. Ini bukan sebuah peristiwa kebetulan. Ini berbicara makna rohani. Bagaimana kita harus terus-menerus mempertanggungjawabkan kehidupan kita setiap detik, menit, jam, hari di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak membuka celah kepada kesempatan dosa untuk menyelinap. Tidak apa-apa sekali-sekali kamu mengikuti dunia ini. Atau kamu masih tinggal di dunia. Lupa lagi. Memang siapa bilang kita diambil dari dunia ini supaya kita ini dibedakan daripada dunia ini. Kita tidak diambil dari planet lain. Kita memang dari dunia ini. Justru karena dunia yang jahat ini kita diambil dari dunia yang jahat. Dipisahkan melalui gaya hidup perbuatan kita. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Inilah yang harus menjadi sebuah kebenaran yang Tuhan sendiri inginkan supaya kita alami. Sebab itu Paulus sendiri dengan sebuah komitmen yang kuat ketika dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, aku harus. Artinya kalau kita hidup di dunia ini ada keharusan. Perhatikan bahasa Paulus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dunia masih bernafas, itu ada keharusan. Apa itu keharusannya? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1, 21-22. Keharusan itu apa? Keharusan itu aku harus bekerja memberi buah. Jadi kalau engkau tidak berbuah, hati-hati. Kalau kita menganggap, tidak penting saya berbuah. Kalau hidup kita tidak menjadi sebuah kenyataan, itu bukan sebuah kenyataan yang terbukti, teruji bahwa kita anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan? Kita harus bertanggungjawabkan dalam segala hal atas kehidupan kita sebagai anak
anak Allah. Jadi menjadi sebagai anak-anak Allah itu ternyata bukan sebuah istilah segampang yang kita pikir, oh puji Tuhan saya anak-anak Allah, kemudian kita kayak anak kecil, iya saya anak-anak, kemudian kita bermain-main lagi, melakukan hal-hal yang kotor, yang najis, dan saya nanya, oh saya kan tetap anak-anak Allah. Kita boleh kompromi dengan dosa, oh saya kan tetap anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dari mana bahan berita kebenaran Injil yang kau miliki? Tidak ada berita kebenaran Injil yang menyatakan anak-anak Allah seperti itu. Bahwa kita seperti anak-anak kecil yang kemudian dimandiin lagi, bermain kotoran dimandiin lagi dengan seenaknya. Sebab itu ada komitmen melalui di mana kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, supaya kita pun turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ada komitmen yang kudus, yang nyata, yang harus kita bangun untuk kita menjadi anak-anak Allah itu sendiri. Ya. Jadi buah yang bagaimana sekarang? Pertanyaannya, buah yang bagaimana yang Allah inginkan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, buah yang bagaimana? Buah roh itu terimplementasi. Buah roh itu menjadi sebuah kenyataan melalui keadaan yang bagaimana. Bila mana orang bisa melihat kita punya kasih, bila mana orang bisa melihat kita punya sukacita, bila mana orang bisa melihat kita dalam damai sejahtera, bila mana orang dapat melihat kita ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, itu harus bisa di show off-kan, ditampilkan, ditunjukkan kepada dunia dalam kehidupan. Bila mana itu? Dalam kalimat sehari-hari. Bila mana kita menghasilkan buah sebagai anak-anak Allah? Yang pertama, kehidupan kita yang menghasilkan buah adalah kehidupan yang menjadi berkat. Hidup kita itu harus jadi berkat, Bapak Ibu. Ubah konsep menjadi orang Kristen yang hanya sekedar aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Tidak salah, saya tidak katakan tidak boleh, tapi berubah itu kekanak-kanakan. Diberkati itu biasa. Mau ngomong berkat 2M, 10M itu biasa. Berkat itu relatif kok. Bukan berarti orang diberkati cuma 1-2 juta itu tidak menjadi sebuah berkat yang istimewa. Sesuai dengan kebutuhannya. Dengan 1-2 juta dia sudah menerima sebuah pertolongan yang luar biasa. Sama seperti tidak mungkin Allah memberikan pada kita berkat 1-2M. Tuhan tahu, kau harus bayar utang ini, cicilanmu belum selesai. Kau kredit mobil, kau kredit rumah, dan sebagainya. Kau bayar utang di kiri kananmu, jangan lupa. Allah memberikan berkat lebih, itu pun bukan juga dengan suatu hal yang tanpa alasan. Kita tidak bisa bermegah hanya bicara soal, oh saya diberkati, saya diberkati. Bapak Ibu, berbuah itu bukan bicara saya diberkati saja, tapi kita harus berubah, mulai berpindah dari orang yang sekedar hanya berbicara saya diberkati, tak, kita menjadi orang yang menjadi berkat. Menjadi berkat. Tuhan, saya mau menjadi berkat. Di sini loh, kenapa kok kita belum bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam hal apapun, bahkan hal yang sepele, kecil sekalipun. Karena dalam hati kita ini belum ada doa, kerinduan, niatan untuk kita menjadi berkat. Kita pikir jadi anak-anak Allah, kita terus-menerus menjadi anak-anak manja yang terus diberkati sampai kita lupa bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah adalah untuk menjadi berkat. Jadi perhatikan, jadi anak-anak Allah itu bukan soal kita diberkati. Oh, saya punya Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang penuh berkat. Kita memang ada di sumber berkat, tapi sumber berkat ini bukan untuk membuat kita kelebihan berkat, bermewah-mewah dengan berkat. Tapi Allah memberkati kita sebagai sumber berkat yang diberikannya kepada kita seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Supaya kita tidak susah untuk menjadi berkat. Supaya engkau tidak punya alasan untuk tidak bisa menjadi berkat. Sebaliknya kalau engkau berkata, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Berarti engkau belum ada di dekat sumber berkat. Kalau kita ini ada di sumber berkat itu otomatis, ya tadi apa yang menyebabkan? Karena selangnya dipeleh. Ya tadi untuk saya. Tapi coba menjadi berkat, buka pelehnya. Mengalir, maka sumber berkat ini akan keluar masuk secara luar biasa. Karena kita menjadi berkat. Jadi anak Allah kita harus menjadi berkat. Dalam segala hal. Menjadi berkat bukan hanya bicara soal uang Bapak Ibu, soal materi. Menjadi berkat itu lebih lagi hidup kita ini loh.
Jadilah berkat. Saat engkau tersenyum, saat engkau bisa bersaksi dengan ketulusan, bisa menceritakan, bisa menasihati, bisa mendoakan, bisa menolong orang ketika orang dalam kesesakan. Lakukanlah itu dengan hati yang tulus, hati yang murni. Sebuah pernyataan Allah bahwa saya anak-anak Allah, saya harus menjadi berkat. Tidak hanya dalam bentuk sebuah materi yang kita bisa bagikan pada orang lain sehingga orang itu akan terbayang-bayang. Bukan itu. Bukan hanya itu maksud saya. Hal itu bisa dipakai, tapi bukan hanya itu. Dalam segala hal. Karena perhatikan ini. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat karena pemahamannya yang diberkati. Akibatnya berkat itu membutakan. Bukan Tuhan yang membutakan. Dia sendiri yang saya katakan tadi seperti dipelet buta. Akhirnya dia tidak tahu untuk apa berkat. Dia timbun untuk dirinya, semuanya dia miliki untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia menjadi seperti penyakit yang dia nikmati untuk dirinya sendiri, tanpa dia sadari bahwa apa yang dia nikmati itu bisa merusakkan organ tubuhnya sendiri. Kolesterol, darah tinggi naik, pengapuran tulang, kemudian ginjal tidak berfungsi dengan sebaiknya. Kenapa? Karena terlalu banyak semuanya yang seharusnya kau bisa ingat. Ada orang miskin, ada orang susah, ada orang kau bisa bantu, ada orang kau bisa tolong. Tidak dipikirkan semuanya itu. Aku diberkati, buta, tidak peka, tidak mendengar teriakan orang-orang susah di kiri kanan. Orang percaya berkat yang kita terima bisa menjadi suatu hal yang membuat kita kehilangan kepekaan rohani. Allah tidak tertarik dengan anak-anak yang berteriak tentang berkat. Tetapi Allah mencintai anak-anaknya. Mengasihi, memperhatikan mereka yang mau menjadi berkat. Firman Tuhan jelas mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi dan orang tidak menyalakan pelita, dan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang tetapi di atas kaki dian sehingga menerangi seisi rumah itu. Demikianlah Matius 5 ayat 16 kesimpulannya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang sehingga mereka melihat perbuatan. Ada action, ada tindakan, ada sebuah sikap hidup yang nyata menjadi berkat. Perbuatan, garis bawahi, perbuatan baik. Menjadi terang berarti good works, good job. Doing a good works. Melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang salah, bukan pekerjaan jahat. Sehingga apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan orang-orang yang melihat terang itu, melihat perbuatan yang baik. Itu akhirnya melihat terang kemuliaan Tuhan, dan mereka tidak akan susah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka melihat bukti anak-anak Allah menunjukkan perbuatan sebagai milik Tuhan melalui kenyataan hidup mereka menjadi berkat. Amsal 11 ayat yang 24. Ada orang yang menyebar harta tapi tidak pernah kekurangan. Namun ada orang yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Perhatikan. Firman Allah begitu jelas. Ada orang yang menyebar harta tapi bukan bertambah kaya. Ini loh prinsip kerajaan surga. Saya katakan tadi, kalau engkau ada di sumber berkat, engkau tidak perlu takut. Takut kering, takut. Tidak ada. Kita ada di sumber berkat kok. Yang penting kita tahu bagaimana berkat Tuhan ini kita terima. Kita ini menjadi saluran berkat. Ada berkat, tidak mungkin Tuhan terpaksa kita suruh membagikan kita sendiri dan menikmati. Tidak. Itu sebuah hal kebodohan kalau ada orang, nanti saya kasih saya sendiri. Tidak. Allah pasti sudah memberikan porsi mana itu untuk bagian kita nikmati, dan bagian yang harus kita bagian itu pasti dalam segala hal. Lihat, ia tidak tambah kekurangan atau tambah miskin. Sebaliknya, orang yang menyebar harta tapi ia tambah kaya, dan orang yang menghemat, bahasa Alkitab jelas, menghemat bukan hanya menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ayat selanjutnya, secara cepat, ia sendiri akan diberi minum. Ini ya, hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itu pasti menerima upah yang luar biasa. Siapa menahan gandum? Selanjutnya ayat yang ke-26.
ia akan dikutuk. Tetapi berkat turun atas orang yang menjual gandum. Artinya tidak menimbun. Waduh, ini stok beras lagi langka. Kita timbun. Supaya apa? Kita dapat untung banyak. Nanti kita jual dengan harga yang naik. Hati-hati. Jangan main timbun. Menahan gandum. Sampai dikatakan, siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk berkenan kepada orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, hati-hati. Jangan sampai engkau ditimpa kejahatan itu sendiri. Sebab itu kesimpulannya tentang hal-hal yang harus menjadi berkat. Setiap orang mempercayakan dirinya kepada kekayaan akan jatuh. Ayat 28. Akhirnya di sini Bapak Ibu kesimpulannya. Kalau engkau menjadikan kekayaan menjadi sebuah menara kesombongan, kebanggaanmu, aku diberkati, hati-hati. Jangan sampai kamu jatuh. Tetapi orang benar itu akan tumbuh seperti daun muda. Seperti daun muda, artinya always fresh, always new, selalu segar, selalu kelihatan baru. Daunnya seperti daun yang muda. Tidak pernah menjadi tua, selalu mengalami kebaikan, selalu mengalami pertolongan, mengalami kemurahan Tuhan secara luar biasa. Sebab itu Amsal lanjutkan lagi perkaya pembacaan kita tentang menjadi berkat ini secara luar biasa. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati sebab ia membagi rezekinya kepada orang miskin. Amsal 28 ayat 27, siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Tetapi siapa menutup matanya terhadap orang miskin, terkutuklah dia. Menjadi berkat menjadi sebuah kebenaran yang Allah sudah ajarkan dari PL perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita harus menjadi berkat. Amin. Yang kedua, buah yang bagaimana yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa sehari-hari aja. Kita harus menjadi berkat dalam segala sesuatu. Karena kita ini ada di sumber berkat. Kalau kita tidak mau menjadi berkat, ya tadi berkat itu akan membutakan roh. Dan tidak hanya itu, ada orang yang tidak diberkati hidupnya karena dia tidak pernah mau menjadi berkat. Tuhan sendiri malas, nggak tulus kamu minta doa berkat. Kamu hidupmu untuk minta diberkati nggak tulus karena kamu hanya untuk dirimu sendiri. Tuhan tidak bisa berkati orang itu juga. Perhatikan, hati-hati. Ada orang yang sudah diberkati tapi kemudian dia buta, tidak punya kepekanan. Ada orang yang tidak pernah diberkati, tidak pernah. Kenapa? Karena tidak tulus, tidak pernah mau berpikir untuk mau menjadi berkat. Makanya dia tidak bisa diberkati. Sebaliknya, baiklah kita menjadi orang-orang yang mau berkata, pakailah saya jadi berkat-Mu ya Tuhan, alat bagi kemuliaan. Selanjutnya kita akan menjadi kesaksian. Kesaksian itu selalu bicara kebenaran. Ya. Di mana ada 2-3 saksi, maka peristiwa itu betul. Kebenaran. Sebab itu kebenaran tentang anak Allah yang sudah kita bicarakan juga beberapa kali dalam pembicaraan kita, percakapan kita ibadah minggu, ibadah Rabu, saya juga sempat angkat. 1 Yohanes 5 ayat 6 mengatakan, inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya dengan air, tapi dengan air dan darah. Dan roh, 1 Yohanes 5 ayat 6. Roh memberi kesaksian. Karena kesaksian roh adalah kebenaran. Jadi kesaksian itu equal dengan kebenaran. Dan mungkin suatu kesaksian disebut kesaksian kalau tidak benar. Sebuah kesaksian itu baru betul-betul disebut kesaksian karena itu disertai dengan bukti kebenarannya. Jadi Allah yang kedua berkata, Allah yang mau kita menghasilkan buah adalah menjadi saksi. Kehidupan kita harus menjadi kesaksian kebenaran bagi setiap orang dalam segala sesuatunya. Apa sih artinya kita menjadi saksi Allah itu? Baiklah hidup kita ini jadi contoh Bapak Ibu. Jadi model. Role model bahasa kerennya sekarang. Role model ya. Trendsetter gitu loh. Anak-anak Tuhan ini harus, makanya saya kemarin berani berkata, anak orang Tuhan harusnya world class, kelas dunia. Supaya apa? Supaya kita ini bisa jadi role model. Kalau kita tidak bisa kelas dunia, mana di dunia bisa melihat kita, memperhitungkan kita, apalagi mau mengikuti kita. Ya, anak Tuhan, tidak diperhitungkan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mengerti bagaimana kapasitas sebagai anak-anak Allah memiliki hak istimewa dan hidup dalam hak keistimewaan itu dengan tanggung jawab, percaya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ini hidupmu menjadi kesaksian.
Engkau akan menjadi contoh, engkau akan menjadi teladan. Dan engkau akan sikap hidupmu akan diikuti oleh orang lain. Oh, pantas orang Kristen. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik, yang jahat, masa pantas? Kan bukan demikian. Tapi kalau sesuatu yang baik itu seharusnya kita yakini, kita amini, kita imani, harus terjadi sebab hidup kita harus menjadi kesaksian, menjadi kebenaran yang dapat diikuti, yang menjadi contoh, menjadi model, teladan bagi orang sehingga orang pun berduyun-duyun dan berkata, saya mau. Kenapa? Saya lihat contohnya, itu loh keluarga itu loh orang Kristen itu. Dia sungguh-sungguh memberikan sebuah teladan bagi kami bagaimana menjadi orang Kristen. Sehingga untuk mengenal Kristus tidak menjadi sesuatu yang susah bagi orang lain. Karena mereka melihat kebenaran melalui kesaksian kehidupan kita. Sebab itu Paulus dengan berani tegas berkata, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikut-pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Lihat, Paulus tidak langsung menunjuk jadilah pengikut Kristus. Tidak langsung kepada Kristus. Tapi kepada dirinya. Artinya Paulus memberi contoh melalui dirinya. Bagaimana seharusnya kita ini hidup sebagai anak-anak Allah. Demikian juga kita seharusnya sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan yang saat ini. Hidupmu seharusnya menjadi kesaksian. Sehingga orang lain itu diyakinkan, diteguhkan, dikuatkan. Betul ini. Benar ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita miliki itu sungguh dahsyat dan ajaib. Tidak tanggung-tanggung Paulus memberikan sebuah contoh mundur di pasal 4 tentang kerendahan hati yang luar biasa. 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab sekalipun kami memiliki beribu-ribu pendidik dalam Kristus, tetapi kamu tidak memiliki banyak bapa. Akulah yang menjadi bapa bagimu dalam Kristus oleh Injil yang aku beritakan. Apa maksud Paulus mau mencari kemuliaan untuk dirinya? Paulus mau mencari pujian untuk dirinya sendiri ketika dia mengatakan kamu boleh punya banyak guru, tetapi aku adalah bapa. Lihat bagaimana Paulus sungguh menunjukkan sebuah sikap pelayanan yang menjadi teladan secara luar biasa. Dia tidak hanya mengambil sikap sebagai anak-anak Allah, bahkan dia mau menjadi bapa bagi anak-anak Allah yang lainnya. Seharusnya kita ini menjadi bapa-bapa bagi anak-anak rohani yang lain. Seharusnya dengan kata lain kita ini melahirkan anak-anak rohani, orang-orang yang percaya. Kita tidak terus hanya sekedar menjadi anak-anak Bapa yang kita sendiri dan Bapa, tapi kita juga menjadi Bapa yang menolong anak-anak Allah berikutnya untuk dapat mengenal Bapa yang sempurna melalui kehidupan kita. Sebab itu ayat 16 dikatakan, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. 2 Timotius 3 ayat yang 10, Paulus menegaskan dengan sebuah hal yang jelas sekali. Teladan yang bagaimana? Kita kejar sedikit, kita tajam dalam melihat. Belajar Alkitab ini semuanya sudah diberitahukan, tidak ada yang tersembunyi. Asal kita mau belajar sungguh-sungguh. Teladan yang bagaimana? Paulus memberikan sebuah bukti contoh teladan. 1 Korintus 11 ayat 1 masih menjadi sebuah statement. Jadilah pengikutku, tapi belum menjadi sebuah bukti yang apa aja teladan yang diberikan. Dalam kalimat yang sederhana, jelas contoh yang diberikan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Lihat Paulus menunjukkan kepada Timotius, anak rohaninya ini, bagaimana cara hidupnya. Bagaimana pendiriannya, bagaimana pengajaran, ajaranku, bagaimana aku mengajar. Jangan mengajar sebab dengan kata lain seperti itu. Ada tanggung jawab dalam pengajaranmu. Bagaimana pengajaran bertanggung jawab itu harus ikuti dengan cara hidup. Dengan pendirian yang benar di dalam Kristus. Yang dibangun oleh pengajaran, cara hidup, pendirian, iman kepada Kristus. Kalau kita sudah beriman pada Kristus, maka ini akan diikuti dengan buah roh karakter. Itulah kesabaran, kasih, dan ketekunan. Paulus jelas memberikan sebuah penekanan ini. Bahkan itu dibuktikan bila mana itu semua. Sekali lagi, Paulus tidak berhenti. Bila mana semua pendirian cara hidupku itu diuji sungguh-sungguh. Engkau yang telah ikut menderita aniaya. Ayat selanjutnya 11. Engkau yang telah ikut menderita aniaya dan sengsara bersama-sama dengan aku. Seperti yang aku derita di Antioquia, Iconium, dan di Listra. Semuanya itu telah aku derita dan Tuhan telah meluputkan aku. Sebab itu Paulus memberikan sebuah resume tentang arti mengikut Kristus. Memang setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus Yesus Tuhan harus menderita aniaya. Inilah teladan, inilah contoh.
Yuk, jangan suka kita memberi contoh hal-hal tentang kemewahan. Itu bukan kebenaran. Tentang keberhasilan kita diberkati. Oh, kita maaf, saya beritahukan siapapun, hamba Tuhan yang hebat sekalipun. Maaf, saya punya bukti kok. Benny Hinn akhirnya mengkoreksi semua khotbah-khotbahnya tentang prosperity, kemakmuran, kemewahan, kekayaan. Bapak Ibu, jangan kita jadikan kesuksesan materi, jasmani menjadi sebuah teladan yang kita bisa banggakan. Alkitab memberikan teladan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan meninggal di sebuah kuburan San Diego Hill di Jakarta, kuburan elitnya orang Jakarta. Kuburannya artis, bukan. Mati di tempat yang hina. Rasul-rasul pun memberitahukan mereka sepanjang hidupnya. Jadi marilah kita menjadi teladan. Kalaupun kita mengalami keberhasilan dalam hal apapun, biarlah bukan itu yang kita tonjolkan. Tapi kita boleh menunjukkan sikap hidup kita yang bagaimana kita tetap menguasai diri, sederhana, dan bergantung kepada Tuhan. Bukan hal itu keberhasilan itu yang kita, oh saya sudah punya ini. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan tidak penting itu semuanya. Tapi justru kehidupan kita yang tetap, bagaimana salib ada di bahu kita. Itu yang harus kita pikul. Bukan salib yang tergeletak dan kita tidak tahu di mana salibku ya. Kita lupa di mana salib kita. Karena kita menikmati dengan kata berkat. Aku diberkati Tuhan. Kenapa? Saya katakan itu bukan sebuah kebenaran menyeluruh. Do not the real full gospel. Bukan kebenaran yang nyata daripada Injil yang seluruh. Injil yang seluruh ini bicara tentang kemenangan dan di dalam salib. Bicara keberhasilan dan juga penerobosan di dalam setiap pergumulan. Artinya pergumulan menjadi suatu hal yang berjalan bersamaan dengan apa yang kita mau bicarakan tentang pencapaian, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup ini. Sebab itu yang kedua, buah yang harus kita hasilkan dalam hidup kita adalah kesaksian. Menjadi berkat, memiliki kesaksian akhirnya. Yang ketiga, buah yang bagaimana yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai bukti nyata bahwa kita anak-anak Allah. Jangan menjadi batu sandungan. Tidak menjadi batu sandungan. Ini penting Bapak Ibu. Biarlah sikap kita, perbuatan kita itu tidak membuat orang tersandung. Tujuan kita ini kan mau orang diselamatkan. Bagaimanapun seburuk-buruknya orang yang ada di sekeliling kita, kan tujuan kita adalah supaya kita mengenal Kristus, kita mengalami kasih Kristus, supaya oleh kasih Kristus kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang. Bukan sebaliknya kita sendiri menjadi stumbling block, menjadi batu penghalang, menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita ini menjadi batu sandungan. Ini penting. Dalam hal apapun. Saya mau langsung pada ayat yang penting. Ini bukan tanpa ayat. Semua disertai dan kebenaran yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman Allah. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung dalam hal apapun. Baik ketika kita disakiti, dilukai, dirugikan, ditipu. Sampai kita mengalami hal yang lebih menderita. Itu tidak boleh menjadi sebuah alasan untuk kita kemudian melakukan apa yang menjadi batu sandungan. Katanya, biar saja sudah, mau apa? Siapa tahu Tuhan izinkan hal itu terjadi. Mengizinkan kita ditipu. Mengizinkan kita tidak dikerjain. Kalau Tuhan izinkan mau apa? Jadilah menurut kehendak Tuhan. Prinsipnya dalam hal apapun kami tidak memberi sebab untuk menjadi batu sandungan. Supaya jangan pelayanan kami sendiri dicela. Ingat Bapak Ibu, kita bicara pelayanan kepada Tuhan. Bukan hanya bicara sikap kita sendiri yang kita mau berkata begini, mau menang-menangan sih. Bukan itu pelayanan. Bagaimana orang akan menilai pelayanan. Paulus melihat itu jauh. Jangan sampai orang melihat, oh pelayanan ini begini, begitu. Karena ada batu sandungan yang kita bangun sendiri dalam diri kita. Akhirnya pelayanan kita lakukan tidak menjadi sesuatu yang efektif di hadapan Tuhan. Ingat, berkat yang ketiga di hadapan orang kita harus tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya, ayat yang keempat dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan.
Seharusnya dalam segala hal kita menunjukkan bagaimana sikap hidup kita sebagai anak-anak Allah. Dalam menanggung dengan penuh kesabaran dalam. Paulus tidak bicara, maaf sekali lagi. Siapapun juga engkau yang memegahkan diri dan kesuksesan. Paulus bermegah bukan kesuksesan lahiriah, tidak. Tapi dia bermegah dalam menanggung sesuatu dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, di penjara, dalam kerusuhan, dalam berusaha, dalam berjuang, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa. Panjang sekali dalam kemurnian hati, pengetahuan, kemurahan, kebaikan Tuhan oleh Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan disertai senjata-senjata keadilan baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Ketika dihormati maupun dihina, ketika diumpat maupun ketika dipuji, ketika dihormati maupun dihina, perhatikan ayat yang ke-8. Ketika diumpat maupun ketika dipuji. Ya. Dan ketika apalagi yang dikatakan? Ketika dianggap sebagai penipu. Lihat ini. Tapi dapat dipercayai. Bapak Ibu, di mana kita berada? Apakah kita menjadikan ini semuanya menjadi suatu, itu dongeng? Itu hanya bahkan ayat 10 Paulus berkata, ketika aku menderita tetapi aku senantiasa bersuka cita. Ayat 9, tidak terkenal namun dikenal. Sampai kemudian sekali lagi ayat 10, aku dalam keadaan berduka cita tapi senantiasa bersuka cita. Miskin tapi memperkaya banyak orang. Tidak memiliki sesuatu, tapi bermilik dalam segala sesuatu. Ini resume seorang Paulus, rasul yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Allah. Kalau kita bicara what's the truth of success, this is the truth of success. Inilah kesuksesan sebenarnya. Bagaimana kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dan pada akhirnya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Sebab itu Paulus menguatkan tulisannya dan berkata di Roma pasal 15. Sebab itu kita yang kuat harus menguatkan yang lemah. Roma 15 ayat 1. Setiap kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Bukan untuk mencari hal-hal yang menyedihkan, mengecewakan orang lain. Mari kita berusaha. Mari kita melakukan semuanya. Artinya di dalam semuanya ini, nasihat yang Paulus beritahukan pada kita bagaimana hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Paulus mau mengatakan bahwa kita harus senantiasa memberikan sebuah konsistensi komitmen. Konsistensi komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Bab itu Paulus sendiri pun berkata, 1 Korintus 9:27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya jangan aku sendiri setelah memberitakan Injil, aku ditolak. Akhirnya 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, takut miskin, takut menderita. Takut tidak berhasil secara menurut ukuran dunia, tidak punya ini, tidak punya itu. Takut nanti begini, nanti masa depan. Tidak ada ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kekuatan untuk dapat menanggung segala hal. Seperti yang disebutkan. Menanggung dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesukaran, kesesakan, dan dalam. Tapi tidak berarti bahwa kita kemudian menjadi miskin, tidak bermilik, tidak punya.
apapun. Tidak loh Bapak Ibu. Dalam segala hal, ukurannya bukan soal angka, materi, keadaan yang bisa dilihat itu. Bukan. Tapi bagaimana hidup yang berdampak bagi jiwa-jiwa. Bagi orang lain. Itulah yang Allah inginkan. Biarlah kita bisa sampai kemudian. Tapi Allah berikan pada kita roh, kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya lebih suka pakai kata self control. Hidup ini harus tertib. Orang Kristen harus tertib hidup. Ibadah, marilah kita ibadah. Janganlah kita menjadi orang tidak tertib. Ibadah terserah saya dong. Maaf Bapak Ibu, itu bukan sebuah contoh bagaimana kita hidup tertib di dalam Tuhan. Hidup itu yang tertib. Tertib bukan hanya ibadah di gereja. Di rumah itu bangun mesbah, jangan bolong-bolong. Mesbah kalau lagi pengen, wah bangun. Tapi kalau kemudian, di mana roh yang tertib itu? Kekuatan yang menopang untuk kita bisa terus hidup dalam kasih Kristus. Sehingga kita tidak dilemahkan dengan roh ketakutan-ketakutan. Lihat ini, saldomu sudah mulai berkurang. Lihat ini, dan sebagainya, kita mulai khawatir. Apaan sih? Terus kalau uang kita habis, kenapa? Terus apakah hidup kita akan mati? Kita tidak akan mati, hanya kan tidak ada ceritanya. Orang Kristen mati tidak ada uang atau tidak makan, tidak ada. Paulus sendiri memberitahukan di sini, walau tidak terkenal pun dikenal. Kemudian dia katakan, dianiaya, nyaris ya, aku hampir mati tapi tidak mati juga. Diajar tapi tidak mati. Itu 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Lihat tulisannya. 2 Korintus pasal 9 sekali penutup. Jangan usah tahu, sebab orang tidak dikenal. Orang nyaris mati, tapi nggak pernah bisa mati. Diajar namun tetap hidup. So what kind of frighten you have? Ketakutan macam apa yang kita harus biarkan menguasai kita? Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Asal kita sungguh hidup sebagai anak-anak Allah, Allah sudah memberikan pada kita bukan sekedar identitas, hak istimewa. Karena sungguh proses kelahiran baru yang Allah berikan supaya apa? Menjadi berkat, menjadi kesaksian kebenaran, dan akhirnya hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat berita kebenaran firman Allah yang sungguh sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Karena sungguh kami harus mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Allah. Ini bukanlah sebuah identitas pengakuan yang sederhana, biasa-biasa. Karena Allah sendiri yang memberi pernyataan, memanggil kami sebagai anak-anak Allah. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia juga tidak mengenal Allah yang menjadi Bapa bagi kita. Tuhan, biarlah kebenaran yang menunjukkan, memberitahukan, menyatakan kami sebagai anak-anak Allah terus menjadi sebuah identitas yang semakin kuat. Bukan identitas yang semakin kabur. Walaupun kami ada di dunia ini yang penuh dengan berbagai tantangan, ujian, pencobaan, kondisi, keadaan yang bisa tiba-tiba yang buruk kami alami, tiba-tiba kami sakit, tiba-tiba kami drop, tiba-tiba ekonomi kami mengalami kondisi yang tidak seperti biasanya. Tuhan, biarlah kenyataan-kenyataan awan, tiba-tiba orang yang baik sama kami, memusuhi kami, membenci kami. Tiba-tiba ada orang-orang yang tidak senang dengan kami, bukan menjadi sebuah kenyataan yang membuat kami menjadi lemah atau goyah. Dan kemudian kami melupakan identitas bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus tetap teguh, tetap berdiri untuk menjadi berkat. Untuk menjadi kesaksian tentang kebenaran. Sampai kehidupan kami sungguh menjadi sebuah role model. Contoh teladan yang nyata bagi setiap orang. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Allah. Sebab itu nyatakan lebih lagi kemuliaan-Mu di dalam kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Satu kalimat yang Tuhan ingatkan pada saya.
Bapak Ibu untuk melakukan apa yang baik dan benar itu harus belajar. Dari proses belajar melakukan apa yang benar dan baik, maka di situ kita akan berhati-hati. Orang yang tidak hati-hati asal ngomong, asal bersikap itu tidak pernah mau belajar kebenaran. Kalau melakukan yang salah itu tidak perlu belajar. Bikin dosa itu tidak usah belajar. Coba kita buat sesuatu yang kita mau lakukan menurut dunia. Langsung misalkan ada anak Tuhan kelihatan tidak pernah ngerokok, tiba-tiba dia ngerokok. Itu bukan sesuatu yang susah untuk dilakukan. Tiba-tiba dia mabuk, bukan susah. Itu tidak perlu belajar. Tapi saudara untuk berhati-hati supaya saudara tidak kembali ke masa yang lampau, saudara harus belajar. Belajar terus-menerus mengenal identitas sebagai anak Allah. Supaya kita tetap melakukan apa yang benar, yang baik, dan berhati-hati dalam setiap perkataan, setiap tindakan. Karena kita punya identitas. Itu harus belajar. Kalau kita tidak belajar, jangan kaget. Kita akan gampang jatuh untuk berbuat kesalahan-kesalahan sampai kita menepuk dada malu dengan diri kita sendiri. Kenapa kesalahan ini berulang terjadi? Karena kita tidak berhati-hati. Kenapa kita tidak berhati-hati? Kita tidak belajar. Semuanya ini memberitahu kita bahwa kita harus belajar. Firman ini harus kita bukan hanya dengarkan, tapi lakukan. Kalau tidak dilakukan Bapak Ibu tidak usah dengar khotbah, tidak usah dengar ikut ibadah atau apapun. Kalau kita tidak melakukan, tidak ada gunanya. Allah memanggil kita sebagai anak-anak Allah bukan untuk menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Allah yang kita dengar, yang kita baca setiap hari firman Tuhan, tapi kalau kita tidak, tutup aja Alkitab. Tidak usah kita baca. Atau kita tidak melakukannya. Yang Allah kehendaki setiap kali kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Allah, itu harus menjadi kebenaran yang terus menerus. Supaya oleh firman Allah kita diajar, kita belajar. Sampai kemudian hidup yang berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada. Jangan terlena, jangan terbujuk, jangan terpengaruh dengan hal dunia. Sungguh terlatih, terbentuk, teruji menjadi manusia rohani. Bangunan rumah Allah yang kokoh kuat di tengah badai ujian gelombang akhir zaman. Kita tetap teguh oleh kebenaran, karena kebenaran itu yang mengajar kita. Itulah firman Allah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, supaya hidup kita betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan. Supaya jangan kita berhadapan dengan tata pengadilan dengan setiap hal yang salah. Karena semua yang kita lakukan akhirnya akan membawa kita, apakah kita dibenarkan atau sebaliknya dihukum di hadapan Tuhan. Sebab itu biarlah kebenaran-Mu malam hari ini ya Bapa, terus memberitahu, terus mengingatkan, terus memimpin, mengetuk hati kami. Bahwa kami harus menjaga sikap kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Sebuah harta, kebanggaan, sukacita, kekuatan. Karena kami anak-anak Bapa seharusnya dalam hal apapun, seperti kata Paulus, miskin tapi memperkaya banyak orang. Tidak bermilik tapi memiliki banyak segala sesuatu. Duka cita, susah, sedih seharusnya, tapi tetap bisa tertawa. Itulah rahasia kemenangan dalam sumber yang benar, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa yang kita miliki, Bapa yang sungguh bertanggung jawab, sungguh selalu hadir ada, tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan biarkan kita. Sebab itu Allah mau memakai kita menjadi alat untuk membagikan berkat, kesaksian, sampai hidup kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Meteraikanlah setiap kebenaran firman Allah dalam hidup kami, Allah Roh Kudus. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Berbuah-buah sampai kehidupan kami sungguh menjadi surat yang terbuka. Bukti nyata kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sampai kedatangan Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuat kuasa Allah Roh Kudus. Yang kedua kalinya nyata bekerja semakin luar biasa dalam setiap hidup kami. Mari jemaat kita bangkit berdiri sekarang, terimalah berkat Tuhan.
Buka hati, angkat tanganmu. Angkat wajah kita, sebab Tuhan itu sudah naik ke surga, bukan di bumi. Roh Allah itu di dalam kita. Kita lihat Bapa yang memberkati kita. Allah menyinari kita dengan wajahnya oleh kasih karunia kemuliaan yang begitu limpah luar biasanya, selalu mau ingin supaya hidup kita senantiasa mengalami segala kebaikan kemurahannya, supaya melalui semuanya itu berkat-berkatnya kita menjadi alat kesaksian, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu percayalah, terimalah setiap pemberian anugerah yang terbaik, yang sempurna datangnya dari Allah Bapa, yang membawa kita kepada kebaikan, kemurahan, kebajikan, kemuliaan, keberuntungan, kekuatan, bahkan kekuasaan sebagai anak-anak Allah yang mewarisi hak-hak istimewa di bumi dalam hidup sekarang ini seperti di surga sampai selama-lamanya. Berkat yang Allah limpahkan nyata bekerja utuh sempurna dalam segala, di dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi sebagai orang tua, anak-anak, suami istri, dalam setiap usaha pekerjaan jerih lelah kita. Tidak ada hal-hal yang menjadi sial, tidak ada hal yang menjadi buntung, yang menjadi rugi, yang menjadi keadaan yang lebih buruk terjadi. Tetapi oleh kuasa pertolongan Tuhan yang sudah menyatakan kasih karunia Allah Bapa kita, Allah akan membedakan kita daripada dunia ini dalam segala sesuatunya. Anak-anak kita memiliki masa depan dengan pendidikan yang Allah sediakan, dengan kekuatan dan hikmat Allah yang luar biasa, dengan talenta keahlian yang istimewa. Segala harapan kerinduan baik dalam melewati tantangan pergumulan persoalan, Allah di pihak kita, penolong yang ajaib, selalu memberikan jalan, jawaban, kelegaan, sukacita, kemenangan yang melimpah-limpah. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, memegang kita, membawa engkau terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, berhasil, beruntung, berkemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Roh Kudus yang mengurapi kita. Hari ini sempurna kehendak Allah terjadi, digenapi dalam kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.